Natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Pak Asisten 1 yang mewakili Bapak Wali Kota dan Pak mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Dandim, PKL itu punya yel-yel. Mohon dijawab Opa Oma. Saya akan menyampaikan pertanyaan tapi dijawab. PKLU
Ulangi lagi, PKLU pelayanan. Puji Tuhan, terima kasih. Itulah yel-yel dari PKLU. Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Danrem. Firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk ibu, bapak, opa, oma kita, termasuk saya. Tuhan akan menggendong kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Asisten 1, mewakili Bapak Wali Kota, Bapak Denny Kasora, mewakili Kapolres Metro Tangerang, Bapak Kapolsek Kota Tangerang, dan juga mewakili Dandim Tangerang, Bapak Danrem itu. Begitu pula bagi rekan-rekan pelayanan fungsionaris Majelis Nurul GPIB yang hadir, Ketua 3 dan Pak Ketua 1 yang akan memberikan firman. Demikian juga rekan-rekan dari BP Mupel GPIB wilayah Banten. Demikian juga bagi tentunya Ketua Panitia Bapak Hadi Prawoto yang tetap semangat Pak. Ya. Tadi kalau saya sedikit warna Bapak rambutnya putih, saya udah habis. Cuma ganti nama Pak Asisten, saya jadi Umar untuk masih ada rambut. Kemudian juga dari Ketua Dewan PKLU GPIB Dr. Tommy Halwet dan rekan-rekan Omar dan Opa. Demikian juga khususnya tamu undangan yang hadir, dan demikian pula yang kami kasih Oma dan Opa Pelkat PKLU GPIB yang hadir pada saat ini. Tetap semangat ya. Pertama-tama kita mensyukuri atas 13 tahun perjalanan Kembara Pelayanan Pelkat PKLU. Tentunya memang menjadi satu hal yang terbalik. Tadi saya sampaikan kepada Ramil, ini justru yang paling muda, usia 13 tahun dari kami di DPIB Pak Asisten. Ada unit misioner yang menunjang penata layanan di berbagai usia tadi disebut juga dalam intergenerasional. Dan oleh karena itu pada saat ini sebagai mensyukuri 13 tahun kami Majelis Sinode dan didukung oleh panitia memilih wilayah Banten ini menjadi satu kota yang untuk kita laksanakan proses mensyukuri 13 tahun pelayanan dari Pelkat PKLU. Ada 14 jemaat di wilayah Banten ini Pak Asisten, dan akan tambah satu lagi Tomupel ya. Jadi totalnya 15. Mudah-mudahan di tahun ini maka GPIB akan bertambah secara utuh menjadi 345 jemaat di seluruh Indonesia. Ini bukan karena lain, karena di sanalah di bumi Indonesia dan tentunya di bumi Banten ini perkembangan gereja justru didukung oleh aparat yang senantiasa membangun dalam kebersamaan. Karena tidak lepas, ini juga menjadi satu bagian GPIB yang ada di Banten ini senantiasa memohon dukungan dari Bapak dan Ibu aparat pemerintah yang dalam pengembangan penata layanan yang ada di jemaat. Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi peringatan ulang tahun PKLU ke-13 ini, Dewan memprakarsai adanya bukan lomba untuk kegiatan pemilihan 5 karya puisi bangsa yang terbaik.
Jadi kita sedikit mengoreksi, ini pemilihan karya puisi lansia yang terbaik. Tahun 2023 ini Dewan PKNU memberikan perhatian khusus pada hubungan intergenerasional antara opa oma, kakek nenek dengan cucu-cucu mereka dalam lingkup keluarga. Pertanyaannya, mengapa Dewan PKNU mengangkat hubungan opa oma ini dengan cucu-cucu ini melalui karya puisi yang mengambil tema Cucuku Sahabatku. Sedikit penjelasan. Pertama, kita melihat, dan ini realitas dalam kehidupan keluarga, ada hubungan emosional yang erat antara opa oma dengan cucu-cucu. Oma-oma adalah sosok yang senantiasa menyediakan diri dan waktu untuk berkomunikasi secara intens dengan cucu-cucu. Kedekatan secara emosional ini menciptakan suasana yang penuh keakraban dan persahabatan dengan cucu-cucu. Hubungan ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan cucu, juga bagi opa oma. Yang berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kedekatan emosional ini memberikan pengaruh positif bagi perkembangan sang cucu dan juga bagi opa oma. Perkembangan cucu pada waktu meningkat tahap dewasa, menurut penelitian, cucu-cucu ini sedikit sekali akan mengalami depresi. Ini penelitian. Bagi opa oma ini juga meningkatkan kesehatan mental. Jadi ada namanya peningkatan fungsi kognitifnya. Adanya kedekatan emosional ini yang kita dorong. Opa oma mengungkapkannya lewat puisi. Lewat puisi untuk mengekspresikan perasaan, kasih sayang, wejangan, nasihat kepada sang cucu. Sekaligus sebagai sarana bagi opa oma untuk meneruskan warisan nilai luhur. Jadi kini 5-5-nya menang, 5-5-nya juara 1. Saya hanya membacakan nama berdasarkan alfabetis dari A sampai Z. Itu bukan karena urutan pemenang ya. Yang pertama sesuai dengan abjad, Ibu Ati Sahertian Leatimia dari GPIB Manganga Maseang Makassar, Sulselba. Kemudian yang kedua berdasarkan urutan nama tadi A, sekarang E. Ibu Ellen Maureen Evelyn Akuli Itepio dari GPIB Eklesia Kuta Bali NTB. Kuta Bali NTB. Kemudian tadi E, sekarang L. Ibu Luz Palas, ada Ibu Luznya ya katanya, dari GPIB Nazaret, Jakarta Timur, Mopal, Jakarta.
Ibulus ada? Silakan berdiri. Kata Pak Adolf, Ibulus ada. Selamat ya. Oh. Ya, baik. Dari L kita sekarang ke S. Tadi 3 orang ibu-ibu. Sekarang Bapak Sagi Silalahi, GPP Harapan Indah Bekasi, Bekasi. Selamat Pak. Ya. Dan urutan berdasarkan abjad huruf Y. Kira-kira siapa yang huruf Y? Bapak Yusuf Levi Kinta, GPIB Immanuel Bau-Bau Sulselman. Jauh-jauh selamat. Nanti puisinya akan dibacakan setelah ibadah. Terima kasih sekali lagi. Selamat kepada Oma dan Opa semua. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara bisa bilang ke Om, apa maksud dari keluarga? Kalau Bapak Ibu bisa jawab, dapat hadiah, dapat sepeda, ambilnya dari ketua umum. Ada yang bisa bilang keluarga tak punya? Setengah tua, apa lagi? Tidak berdaya, apa lagi? Segala macam bilang sudah. Tapi itulah kondisi Bapak Ibu dan saya. Tapi apakah Bapak Ibu dan saya mau tetap bilang Pak Pendeta kami tua renta? Tidak. Karena itu ada tema besar yang diberikan kita hari ini. Lansia Pak, mandiri, bla bla bla. Tapi ada tema kecil yang saya mau kasih hari ini. Apa itu? Tua tapi tidak renta. Ulang lagi. Tua tapi tidak renta. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, usia lanjut memang hal yang sangat juga tidak menyenangkan bagi siapapun. Menjadi klinik bagi yang mengalaminya dan bagi orang di sekelilingnya. Pulang, adil semuanya. Nanti pulang, suruh anak, menantu, cucu, ya, diikut lagi ibadahnya. Masalah usia itu menjadi kendala, menjadi persoalan bagi yang menjalaninya, tapi juga bagi orang yang ada sekelilingnya. Mari kita lihat. Bagi yang menjalaninya, semua yang ada di sini dalam usia ini. Yang tadi dibilang paling banyak, apa itu Bapak Ibu? Segala macam kelemahan dari fisik, itu manusia. Tapi kadang-kadang kesepian. Anak pergi kantor, menantu pergi kantor, cucu pergi sekolah tinggal. Kadang itu dia butuh teman bicara.
Nanti Bapak Ibu dan Saudara Majelis, kalau kemudian PKNU bicara dengan Bapak Ibu, jangan cepat-cepat potong ya. Karena itu kesempatan dia cerita ya. Walaupun kadang-kadang dia cerita ulang, sudahlah dengar saja baik-baik. Padahal dia ulang itu dengan baik-baik. Kalau mau umur panjang dengan baik-baik. Bapak Daniel Lumentu. Bapak Daniel Lumentu. Oke. Mari kita bernyanyi sama-sama. Bersama dengan Dewan PKNU Ketua Pak bersama dengan Pak Tommy. Oke, kita ikut sama-sama. Ayo. Potong kuenya. 1, 2, 3. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Bapak Ibu sekalian, nanti akan dijadikan satu-satu ya, mungkin dari terima kasih.
Kami akan membacakan satu puisi yang indah sekali. Cucuku, padamu kulihat cahaya yang terpancar dari surga. Indahnya tak terkira, anugerah Sang Pencipta. Cucuku, engkau titipan ilahi yang lahir dari cinta tak bertepi, mengisi sepi hati, mewujudkan mimpi. Cucuku, hidup ini hanya sesaat. Hasilah dengan manfaat agar terasa nikmat. Sayangku untukmu cucuku, senyumku untukmu cucuku. Tumbuhlah seekor karang, besarlah sekuat gelombang. Tebarkanlah kebajikan semakin berkat. Kucilkan kesombongan dan ketamakan. Selamat hidupmu sampai ke tepian. Semisal tak terkendala waktu atau sesuatu, akulah yang akan menilik gelombang. Sebab menanti adalah bunga kesabaran. Bahkan kelopak mata pun enggan terpejam. Sederekat bingkai foto di dinding rumah kita menampilkan senyum kalian satu persatu. Mengaduk-aduk rindu, menerata ke segenap kalbu. Allah terpaku sekaligus haru. Sedewasa itukah kalian kini? Amin. Terima kasih Oma Supit yang cantik. Wah, hati-hati. Dokter Lea, boleh dibantu dokter? Nih, dokternya sudah ada di sini. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Oma Supit. Terima kasih Oma, pelan-pelan jalannya. Yang rasa seperti makan habis itu, makan habis itu sudah nasihat ya. Bisa nggak dilibatkan? Bisa kan? Tapi kalau di gereja organisasinya itu siapa yang boleh khotbah gitu, diatur. Tapi mungkin bisa dia dilibatkan juga untuk di sektor misalnya sekali-kali digambarkan apa yang dalam makanan ini. Pertunjukan juga Pak. Karena ada gereja lalu tidak spesifik tidak boleh bertunjuk. Loh. Betul-betul ini makan majelis. Apa gara-gara pensiun tidak bisa lagi berkunjung. Jadi pengalaman berkunjung dari anak muda. Jadi soal leadership bagi saya, leadership di gereja. Bagaimana melibatkan warga jemaat yang punya karunia dalam pelayanan. Pelayanan demikian akhirnya masih diperlukan. Bisa ditempatkan juga menjadi mentor kalian, teman organisasi. Banyak ruang. Bisa diatur juga dia menyambut cuma hari Minggu. Jadi jangkauan juga demikian. Tadi saya sudah sampaikan juga intergenerasi dibuat dia menjadi pelayan tamu di PA, di PT. Kasih tahu 2 bulan sebelumnya. Sengaja diatur supaya dia merasa dia punya wisdom juga bisa berguna. Gitu. Jadi ini kadang-kadang saya mesti berdiskusi dengan bagaimana tentang tadi itu pelibatan manusia dalam pelayanan. Karena tidak semua yang bisa terima bagi mereka yang sudah pensiun, ada pensiun pelayanan, tapi bukan harus lagi dilibatkan dalam pelayanan ke semua sesuatu betapa seperti itu. Saya dari PKLU GPIB Samaria Tangerang.
dengan teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun PKLU Sinodal yang ke-13. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan PKLU makin bersinar, makin memancarkan kasih dan berkat bagi sesama kita. Amin. Selamat pagi, saya David Huta Barat, Ketua 4 PHMJ GPIB Orayat Labora. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya dapat menghadiri acara PKLU pada hari ini. Harapan saya adalah bahwa PKLU jangan merasa tua, tetapi tetaplah merasa muda dalam melayani. Dan semoga sukses dan pasti Tuhan Yesus memberkati PKLU dan kita semua. Terima kasih. Ya, saya Sugiri dari GPB Jemaat Horeb Mopel Jakarta Timur. Ya, saya menghadiri ibadah syukur agung berhubung dengan hari ulang tahun ke-13 PKLU GPIB. Untuk kali ini saya sangat berkesan atas seluruh rangkaian acara sejak dari pembukaan sampai hari ini dalam ibadah syukur agung ini, ya. Terutama tadi malam saya sangat bergembira karena acara-acara hiburan sangat menyentuh hati kami, ya. Secara khusus saya dari GPIB Horeb merasa bangga dan bersyukur atas apa yang ditampilkan oleh panitia HUT ke-13 GPIB. Untuk itu, saya mewakili dari GPIB Horeb mengucapkan terima kasih, bersyukur kiranya panitia akan memberikan semangat bagi kami kaum PKLU untuk terus berkarya, dan hari-hari berikutnya kami akan tetap semangat untuk mengikuti seluruh kegiatan, khususnya program-program dari Dewan PKLU untuk dapat kami laksanakan dengan baik dan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, saya dari GPIB Salom Balikpapan, Kalimantan Timur. Nama saya Ridwan Sinaga. Kesan saya cukup baik, cuma ada sedikit masalah kamar, ya, kita agak antri sedikit. Tapi lainnya saya kira cukup bagus. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang ada di Serpong ini. Kedepannya semakin lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih.